Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bisa kian tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai bek kasta teratas Jepang bersedia bela Garuda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal punya opsi tambahan di lini pertahanan setelah salah satu bintang kasta teratas Liga Jepang, Riku Matsuda, menyatakan minatnya untuk bela skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal jalani partai sengit di kualifikasi Piala Dunia setelah lolos ke putaran ketiga. Tergabung di grup C, anak asuh Shin Tae-yong tersebut bakal berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Keenam tim tersebut akan bersaing memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 serta 2 tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bakal hadapi lawan-lawan tangguh, pelatih Shin Tae-yong pun harus mempersiapkan skuad dengan matang. Salah satunya dengan mencari para pemain diaspora tambahan dari kompetisi Eropa untuk menambah kualitas timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, ada 2 nama pemain keturunan Eropa yang dikabarkan masuk sebagai kandidat naturalisasi baru timnas. Mereka adalah Kevin Dix serta Ole Romani. 2 bintang tersebut saat ini tengah tampil di kasta teratas Eropa. Selain 2 nama di atas, sejatinya masih ada beberapa pemain keturunan lain yang bisa menjadi opsi buat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Riku Matsuda, bek berpengalaman di kasta teratas Liga Jepang ini layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk memperkuat barisan pertahanan. Dalam salah satu wawancaranya saat mengunjungi Jakarta lalu, pemain dari Gamba Osaka ini mengaku sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Jika melihat dari rekam jejak kariernya, Riku Matsuda memang cukup layak mendapat kesempatan tampil membela timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, tercatat Riku Matsuda sudah 9 musim bermain di ajang J-League atau kasta teratas Liga Jepang. Secara keseluruhan, pemain 33 tahun ini sudah bermain dalam 216 pertandingan J-League dengan torehan 6 gol serta 15 assist. Sedangkan di musim ini, dirinya yang baru pulih dari cedera mampu tampil dalam 10 pertandingan buat Gamba Osaka dan membawa tim bertengger di urutan ketiga klasemen J-League. Saat masih memperkuat Ceruzo Osaka, dirinya bahkan sukses menjuarai masing-masing 1 trofi J-League Cup, The Emperor Cup, serta Japanese Super Cup. Berbekal pengalaman tampil di kasta teratas Liga Jepang hingga raih gelar juara, kehadiran Riku Matsuda mungkin bisa jadi tambahan tenaga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot kembali bela timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STY harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh timnas Indonesia jelang laga playoff Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama timnas Garuda saat ini, Jordi Amat, tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami kemajuan.
Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, "Kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur." Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan timnas Indonesia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan timnas Indonesia seperti Jepang. Ronde 3 Piala Dunia, timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Erick Thohir berharap pemain timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Daftar calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memperkuat skuadnya dengan menghadirkan pemain naturalisasi untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya pada pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda diperkuat dengan 11 pemain naturalisasi. Kemungkinan jumlah pemain naturalisasi akan bertambah di putaran ketiga atau ronde 3 kualifikasi pada September mendatang. Pemain naturalisasi sendiri terbukti berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Justinus Laksana sedikit membocorkan rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Skuad Garuda di grup C dikabarkan akan menambah 2 hingga 3 pemain keturunan untuk putaran ketiga Piala Dunia mendatang. Adapun nama pemain yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Mads Hilgers dan Ole Roemeny. Kendati demikian, untuk kejelasan lebih lanjut para supporter sepak bola diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Selain itu, ia juga menyampaikan Coach Shin Tae-yong akan lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan. Proses naturalisasi mesin gol timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Shin Tae-yong semeringah sambut Ole Roemeny. Proses naturalisasi Ole Roemeny semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus 2024.
Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Romein yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Romein seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romein terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romein telah di-follow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romein juga mengikuti Vardy Bacediem, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa Ole Romein akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berikutnya. Tentu hal ini dinantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Bergabung dalam grup C, perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka. Pasalnya, saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat.